Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mariano Tendian dalam tutorial Microsoft Excel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang presenting data visually atau mempresentasikan data secara visual. Pada materi kali ini terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama, create cards based on worksheet data. Yang kedua, apply and manipulate illustrations. Yang ketiga, create and modify image. Dan yang terakhir, yang keempat, apply spark lines. Dan langsung saja saya akan menjelaskan bagian yang pertama, create cards based on worksheet data. Baik, saya akan memulai dari memplot data yang dipilih sebagai bagan di lembar kerja. Oke, bagaimana sih caranya? Oke, teman-teman pergi ke tab Insert. Nah, di bagian Group Charts. Nah, di sini teman-teman terserah mau pilih bagan yang mana, charts yang mana. Oke, saya akan pilih yang pie. Sebelum itu teman-teman klik dulu datanya. Terus teman-teman pergi lagi di bagian pie. Nah, udah jadi. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengubah jenis bagan yang dipilih. Oke, mengubahnya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pergi ke design. Terus di bagian change chart type. Terus teman-teman pilih klik, terus teman-teman pilih terserah mau bar, line ataupun apapun terserah. Saya akan pilih line, terus oke. Nah, maka bagannya telah diubah seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya mengganti baris dan kolom dalam bagian yang dipilih. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman klik terlebih dahulu bagannya, terus di bagian design, terus switch row atau kolom, seperti itu teman-teman. Nah, bagannya secara otomatis telah berubah ketika kita mengklik switch row atau kolom. Ada juga beberapa cara ya teman-teman. Yang ini adalah cara yang pertama. Ya, cara yang kedua yaitu teman-teman klik select data. Nah, di bagian select data source, teman-teman pilih switch row atau kolom. Nah, seperti itu. Bisa diubah dari sini juga teman-teman. Kalau sudah, teman-teman langsung klik OK. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya untuk mengubah tata letak bagan yang dipilih. Oke, caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pilih desain di bagian tab desain. Tapi teman-teman jangan lupa untuk mengklik bagian bagannya supaya bagian desainnya akan muncul. Contohnya ini, saya tidak mengklik bagian bagan, maka tab desainnya tidak muncul. Jadi teman-teman harus mengklik bagian bagannya terlebih dahulu sehingga tab desainnya muncul. Oke, kemudian teman-teman pergi ke bagian cards layout. Nah, di bagian cards chart layout ini ada dua pilihan. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Contohnya saya akan pilih yang bagian quick layout seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan tata letak. Saya akan pilih yang ini saja ya teman-teman. Oke, akan jadi seperti ini. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menerapkan style ke bagian bagan yang dipilih? Oke, caranya sangat mudah. Di bagian desain, terus di chart style, teman-teman pilih. Ini ada beberapa style. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, saya akan pilih yang warna hitam ini. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya untuk menerapkan shape style ke bagian bagan yang dipilih. Oke, caranya sangat mudah ya. Sekali lagi caranya sangat mudah. Teman-teman pergi ke bagian tab design. Teman-teman pergi ke tab format. Terus di bagian shape style. Nah, di sini teman-teman bisa pilih misalnya warna ataupun apapun itu, teman-teman bisa ganti. Seperti itu teman-teman. Contohnya saya akan ganti warna menjadi biru. Seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu memindahkan grafik yang dipilih ke lembar grafik. Oke, caranya sangat mudah ya teman-teman. Oke, teman-teman pergi ke bagian tab design. Terus di bagian move chart, di bagian location, terus move chart. Nah, di sini
teman-teman langsung bisa pilih new sheet. Nah, di sini juga teman-teman bisa menulis namanya. Misalnya saya tulis chart 4 saja, terus teman-teman oke. Nah, maka dia akan pergi ke halaman chart lembar kerja baru dengan file nama chart style. Seperti itu teman-teman. Dia akan memindahkan ke lembar grafik seperti ini. Dan saya akan mencoba untuk mengembalikan, atau saya akan mencoba untuk memindahkan grafik tersebut ke halaman yang pertama. Caranya desain, teman-teman klik design to move chart, terus object in, teman-teman pilih sheet 1, terus oke. Nah, maka grafiknya akan kembali ke halaman yang semula, ke halaman awal seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu mengubah ukuran bagian yang dipilih. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Jika teman-teman klik bagian atau grafik, nah di bagian sudutnya teman-teman bisa memperkecil atau memperbesar ukuran dari bagian atau grafik tersebut. Oke, misalnya nih bisa begini, ataupun teman-teman bisa drag kemanapun sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, ada pun juga cara lain jika teman-teman mau ukurannya tidak akan berubah ataupun tidak akan lonjong seperti ini contohnya, ataupun jika teman-teman mau memperkecil ukurannya akan tetap sama seperti yang awal. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal mengklik shift lalu drag. Nah, lihat teman-teman, ukurannya tidak akan pernah berubah ataupun tidak akan lonjong seperti yang awal, seperti itu teman-teman. Oke, cara yang lain untuk mengubah ukuran, teman-teman bisa pergi ke tab format, terus di bagian group size. Nah, teman-teman bisa merubah di sini, ataupun teman-teman pilih size and properties. Nah, di sini teman-teman bisa terserah mau memilih apa. Contohnya size. Nah, di sini teman-teman bisa merubah ukurannya. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya untuk mengkonfigurasi elemen bagan. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pergi ke design, tab design, terus di bagian chart layout, di bagian add cars element, teman-teman buka listnya. Nah, di bagian sini terdapat banyak pilihan ya teman-teman. Contohnya ada axis. Nah, teman-teman bisa melihat ada axis, terus teman-teman bisa memilih primary horizontal ataupun primary vertikal. Terus teman-teman bisa melihat di bagian ada perubahan seperti itu. Jika teman-teman ingin more axis option, nah akan muncul di sebelah kanan format axis. Nah, di sini juga teman-teman bisa memilih apapun itu sesuai dengan pilihan teman-teman. Di sini ada axis type, terus vertical axis. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan, terserah dari teman-teman yang akan pilih. Terus selain axis ada juga axis title. Sama seperti tadi, ada banyak ada perubahan yang sangat banyak. Misalnya axis title vertikal, dia akan muncul secara vertikal. Seperti ini teman-teman bisa ganti namanya dengan apapun itu sesuai dengan teman-teman yang sesuai dengan apa yang teman-teman perlukan. Terus bisa juga teman-teman pilih yang horizontal. Oke, maka axis ini akan muncul secara horizontal. Nah, seperti ini. Ini kan secara vertikal, ini secara horizontal. Ada juga yang lain, misalnya chart title. Teman-teman bisa melihat ada banyak perubahan di bagian ataupun grafik. Terus ada data label. Banyak sekali ya teman-teman. Adapun grid line. Terus ada legend juga. Nah, seperti itu teman-teman. Sekali lagi, jika teman-teman ingin memformat, teman-teman bisa klik more legend option.
Nah, di sini ada format legend. Di sini teman-teman bisa memilih atau mengedit apapun itu, teman-teman. Baik, itu saja mungkin penjelasan singkat untuk bagian yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian yang kedua. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan untuk bagian yang kedua, yaitu apply and manipulate illustration. Oke, langsung saja ya teman-teman. Saya akan menjelaskan mencari dan memasukkan objek clip art. Oke, teman-teman pergi ke tab insert, terus di bagian illustration, terus pilih clip art. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan jika Microsoft Excel di perangkat kalian Microsoft Excel 2010 ke bawah, maka clip art-nya masih ada di sini teman-teman, di bagian insert terus illustration. Nah, di sini kenapa saya punya tidak ada? Karena Microsoft Excel yang saya miliki 2010 ke atas. Jadi tidak ada clip art. Clip art-nya yang di bagian illustration. Caranya bagaimana untuk menampilkan clip art? Teman-teman pilih online picture. Nah, di bagian insert, di bagian pencarian, teman-teman pilih saja clip art, ketik aja clip art, atau enter. Nah, di sini akan banyak muncul clip art-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Saya akan memilih yang buku, lalu klik buku, terus insert. Nah, maka seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya untuk menyisipkan diagram. Oke, caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pergi ke tab insert, terus di bagian illustration, terus teman-teman cari smart art. Nah, seperti ini. Nah, di dalam list atau di bagian choose smart graphic, teman-teman bisa pilih terserah dari teman-teman. Contohnya saya akan pilih cycle yang ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Terus bagaimana sih caranya untuk kita akan mengubah teks yang ada pada lingkaran ini? Baik, kita akan pergi ke bagian desain, terus text pen. Nah, di bagian text pen ini teman-teman bisa mengganti teks untuk lingkaran ini, contohnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya kita akan mengubah tata letak diagram yang dipilih. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke desain. Jangan lupa teman-teman klik dulu bagian desain, terus di bagian layout. Nah, di sini ada berbagai macam jenis. Tinggal teman-teman pilih sesuai selera teman-teman. Seperti itu. Seperti itu teman-teman. Terus bagaimana sih caranya kita akan mengganti? Ini kan diagram. Bagaimana kalau saya ingin mengganti kotak ataupun selain lingkaran ini? Teman-teman klik yang di bagian, teman-teman klik more layout. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa pilih yang lain. Contohnya saya akan pilih matrix. Oke, lalu oke. Nah, maka dia akan lingkarannya akan berubah menjadi matrix. Cycle matrix. Seperti itu teman-teman. Terus bagaimana sih caranya kita akan menambahkan style pada diagram ini? Caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke desain, terus di sini ada smart styles. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk style dari diagram tersebut sesuai dari keinginan dari teman-teman. Di sini juga ada style 3 dimensi. Nah, seperti itu teman-teman bisa pilih. Saya akan pilih yang ini. Terus di sini juga jika teman-teman ingin mengganti warna, di sini juga ada di bagian desain, terus change color. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti warna. Tunggu ya. Nah, seperti itu dia akan ganti warna putih, warna orange, seperti itu teman-teman. Nah, selain itu bagaimana sih caranya kita akan menghapus
shape ini, akan menghapus diagram ini. Caranya sangat mudah ya. Teman-teman bisa reset stylenya, dan teman-teman bisa juga pilih lagi seperti ini. Seperti itu. Jika teman-teman ini menghapus keseluruhannya, teman-teman langsung bisa langsung klik delete dan langsung hilang. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu menyisihkan dan menformat shapes. Oke. Bagaimana sih caranya untuk membuat shapes? Oke, untuk membuat shapes, teman-teman bisa pergi ke insert, terus di bagian illustration, terus shapes. Nah, di sini ada banyak pilihan ya teman-teman. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saya akan pilih yang ini. Saya akan pilih yang ini. Oke, saya akan setting untuk ukurannya dulu. Oke. Bagaimana caranya untuk kita menambahkan teks di dalam shapes ini? Teman-teman bisa klik kanan, terus edit text. Nah, teman-teman bisa menulis sesuatu yang ada di sini. Misalnya ini adalah shapes. Seperti teman-teman. Setelah menambahkan teks ke dalam shapes, bagaimana sih caranya untuk menyesuaikan bentuk yang dipilih? Caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal klik shapes, terus format, terus teman-teman bisa pergi ke insert shapes, di bagian group insert shapes, terus edit shapes, terus teman-teman klik edit points. Nah di sini ada 4 titik. Teman-teman tinggal setting sesuai dengan selera teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya kita akan mengubah bentuk dari shapes ini? Caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pergi ke format, terus di bagian insert shapes, terus teman-teman pilih edit shapes, terus teman-teman pilih change shapes. Nah, di sini saya akan pilih yang bulat. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya kita akan memformat shapes yang dipilih. Oke, caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal klik shapes-nya, terus di bagian format. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian shape styles. Di sini ada shape fill jika teman-teman ingin mengganti warna. Terus sini juga ada shape outlines. Teman-teman juga di sini teman-teman bisa mengganti garis luar. Garis ada di luar sini, di luar lingkaran. Terus contohnya teman-teman perhatikan garisnya berubah warna. Seperti itu teman-teman. Terus di sini juga ada shape effect. Teman-teman jika teman-teman ingin pilih yang shadow, bisa juga. Shadow itu bayangan. Sini ada glow atau soft edge. Lalu 3D juga ada. Teman-teman. Itu. Terus selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk memformat teks yang dilampirkan ke dalam shapes yang dipilih. Oke, kita akan memformat teks yang ini. Caranya sangat mudah. Teman-teman ke format, di bagian tab format, terus di bagian word art styles. Nah, di sini juga ada text fill jika ingin mengganti warna teks. Seperti itu teman-teman. Terus di sini juga ada text outlines. Nah, text outline kita bisa mengganti. Terus di sini juga ada text effect. Jika teman-teman ingin mengganti efek dari font ke teks tersebut, teman-teman bisa pilih di sini.
Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk mengubah urutan susunan berbagai shapes. Baik, di sini saya akan mencontohkan kepada teman-teman. Contohnya di sini ada 2 shapes dan saya akan memberikan warna. Contohnya warna ini. Nah, saya akan memberikan contoh kepada teman-teman untuk mengubah susunannya. Saya akan mengubah urutan susunan dari kedua shapes ini. Nah, di bagian format, terus di bagian arrange. Nah, di sini shapes yang orange berada di atas shapes yang biru. Bagaimana sih caranya? Kita akan mengubah shapes yang orange berada di bawah yang biru dan birunya berada di atas yang shapes yang orange ini. Caranya sangat mudah teman-teman. Di bagian format, terus di bagian orange, teman-teman pilih bring atau send backward, bring forward atau send backward. Saya akan pilih yang send backward, maka birunya di atas dan yang orange-nya di bawah. Oke, seperti itu teman-teman. Teman-teman juga di bagian orange ini, teman-teman bisa rotate. Teman-teman bisa rotate shapes yang ada. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya bagaimana sih caranya kita akan membuat kedua shape ini menjadi group. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi untuk memilih atau memindahkan seperti ini, memindahkan secara satu persatu. Tapi dengan membuat grup, maka kita akan hanya mengklik satu kali dan kedua shapes ini akan terpilih, terseleksi. Oke, caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pilih dulu keduanya, terus teman-teman pilih di format, terus di bagian orange teman-teman pilih group. Nah, maka kedua shape ini sekarang sudah menjadi group. Terus bagaimana sih caranya untuk memisahkan kedua shapes ini? Caranya sangat mudah, teman-teman pilih ke format, terus arrange, terus di group, terus ungroup. Nah, akan terpisah kembali. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya bagaimana sih caranya kita akan men-screenshot layar? Oke, caranya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pilih di tab insert, terus di bagian illustration, teman-teman pilih screenshot, terus teman-teman pilih screen clipping. Seperti itu. Oke, teman-teman pilih yang mana yang akan teman-teman screenshot. Contohnya saya akan screenshot yang bagian sini. Nah, yang terjadi adalah ini teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat untuk bagian yang kedua ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian yang ketiga. Baik teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan untuk bagian yang ketiga, yaitu create and modify image. Langsung saja teman-teman, bagaimana sih caranya untuk menyisipkan gambar pada lembar kerja? Oke, caranya teman-teman pergi ke tab insert, terus di bagian illustrations, teman-teman pilih pictures. Nah, di sini saya akan pilih gambar. Contohnya saya akan pilih gambar yang ini. Terus di sini ada pilihan. Di bagian insert ini ada pilihan, ada 3 pilihan. Jika teman-teman pilih insert, dia akan menyisipkan gambar ke dalam layar, ke dalam lembar kerja. Jika teman-teman pilih link to file, jadi dia akan memasukkan tautan ke dalam file. Jadi jika gambar sewaktu-waktu berubah, maka dia secara otomatis berubah juga di dalam layar. Jika teman-teman pilih insert and link, menyisipkan dan menautkan link, jadi teman-teman sewaktu-waktu gambarnya berubah, maka teman-teman harus secara manual untuk mengganti gambarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan pilih yang insert saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya mengubah ukuran image di sini? Caranya teman-teman, di sini ada tanda, ada
titik-titik di sini, teman-teman bisa memperkecil dengan cara begini, seperti itu. Atau ada cara lain juga teman-teman. Teman-teman klik gambar, terus bagian format, terus di bagian size. Nah di sini juga teman-teman bisa memperkecil gambarnya. Atau di bagian size juga di sini ada size and properties. Teman-teman juga bisa mengubah format picture, ukuran ataupun rotation ataupun scale juga di sini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya kita akan memindahkan gambar pada lembar kerja. Caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal menyeret gambar seperti ini. Dan menyeret gambar seperti ini, gambar tersebut akan berpindah posisi. Selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya kita akan menyalin gambar ke lokasi yang baru di lembar kerja. Caranya teman-teman menyalin gambar ya. Teman-teman tinggal tekan kontrol lalu seret di mana saja. Nah, maka gambar ini akan jadi dua. Daripada teman-teman mau repot-repot juga, mau klik kanan terus copy terus kontrol V juga. Mendingan teman-teman klik gambar terus kontrol terus seret. Nah, jadi seperti ini lebih mudah teman-teman. Selanjutnya bagaimana sih caranya kita akan menerapkan efek artistik pada gambar yang dipilih pada lembar kerja. Caranya juga sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman pilih gambar terlebih dahulu, terus klik format, terus di bagian adjust, teman-teman pilih artistic effect. Nah di sini teman-teman bisa memilih terserah dari teman-teman sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya akan pilih yang ini aja, seperti ini jadinya teman-teman. Selanjutnya itu untuk menerapkan style ke gambar. Caranya juga sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman bisa juga pilih di picture style atau di bagian format terus picture style. Nah di sini juga teman-teman bisa pilih style untuk gambar seperti ini. Ada banyak sekali jenis style. Terus jika teman-teman ingin merubah hal-hal yang lain, teman-teman bisa klik yang di sini format picture. Terus di format picture ini teman-teman bisa mengganti warna, terus untuk ukuran, untuk blur, angle, distance, dan lain-lain. Di sini juga ada 3 dimensi format. Teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti itu teman-teman. Terus bagaimana sih caranya untuk mengganti gambar yang dipilih pada lembar kerja? Kita akan mengganti gambar. Caranya mudah. Teman-teman klik gambar dulu, terus tab format, terus di bagian adjust, teman-teman pilih change picture. Terus teman-teman pilih from a file. Nah di sini saya akan mengganti gambar yang ini dengan gambar yang baru. Nah seperti ini, maka dia akan secara otomatis diganti. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk penjelasan singkat untuk bagian yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, bagian yang keempat. Baik teman-teman, sekarang ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian yang keempat, bagian yang terakhir, yaitu apply sparklines. Apa sih itu sparklines? Sparklines itu adalah grafik mini yang meringkas data lembar kerja dalam sel tunggal. Bagaimana sih untuk membuat grafik mini atau sparklines? Cara membuatnya sangat mudah teman-teman. Teman-teman pergi ke tab insert. Terus di bagian tab insert, teman-teman pilih di bagian group sparklines. Nah, di sini ada 3. Teman-teman terserah memilih yang mana. Jika teman-teman ingin memilih yang line, teman-teman klik line. Jika teman-teman ingin kolom, teman-teman klik kolom ataupun yang ini. Karena ini saya akan membuat yang kolom, akan klik yang kolom.
Terus di bagian sini adalah create sparklines. Bagian choose the data that you want. Oke, saya akan pilih data yang ingin saya masukkan, data range. Jadi saya akan blok yang ini. Nah, terus lokasinya saya akan membuat sparklines-nya akan timbul di bagian sini. Oke, saya akan klik OK. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Ini saya akan zoom. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Baik, selanjutnya itu saya akan memperlihatkan penanda yang ada di dalam grafik mini ini, di mana di bagian desain terus di bagian show. Nah, di sini ada high point, low point, negative point, first point, ada last point. Oke, saya akan centang, akan terlihat. Nah, di sini ada terlihat high point. Jadi yang poin yang paling tertinggi berarti yang paling terdepan ini, terus low point. Nah, poin terendah, terus negative point, terus first point juga last point. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya bagaimana sih caranya untuk mengubah sparklines ini? Oke, caranya sangat mudah ya teman-teman. Oke, teman-teman pergi ke bagian desain, terus di bagian type. Nah, teman-teman langsung klik saja line atau win loss. Nah, akan secara otomatis berubah teman-teman. Jika teman-teman ingin mengubah sparklines-nya. Seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana kita akan menerapkan style ke grafik mini ini atau sparkline. Bagaimana kita akan menerapkan style ke sparklines. Oke, caranya sangat mudah teman-teman. Teman-teman klik sparklines dulu grafik mini ini, terus teman-teman di bagian desain, terus di bagian group style. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ada banyak jenis style yang ada di sini. Terus di sini juga ada sparkline color. Teman-teman bisa pilih yang mana. Terus di sini juga ada marker color. Nah, jika teman-teman ingin mengganti warna negative point, sangat boleh sekali di sini. Terus last point juga teman-teman bisa ganti. Terserah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih caranya untuk menghapus grafik mini ini, atau menghapus sparklines ini. Oke, untuk menghapus sparklines ini, teman-teman bisa pergi ke desain, terus di bagian group. Oke, di sini terus teman-teman pilih clear. Nah, di sini clear selective sparkline atau clear selective sparkline group. Saya akan pilih yang selective sparkline ini. Nah, maka sparkline-nya akan terhapus. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, mungkin ini saja penjelasan singkat pada tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kiranya video ini bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa di next video.